Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Hafiza Putri, NIM saya 1051700636. Saya dari lokal IP 6A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS atau soal ujian tengah semester pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara. Yaitu soal yang pertama adalah jelaskan definisi keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Nah, poin yang pertama yaitu definisi keuangan negara. Definisi keuangan negara merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dan segala bentuk seperti uang atau barang itu merupakan hak milik negara. Keuangan negara ini dapat dimaknai juga sebagai kekayaan pemerintah yang didapatkan dari penerimaan hutang, pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Nah, itu tadi merupakan definisi dari keuangan negara. Lanjut ke poin kedua yaitu ruang lingkup keuangan negara. Yang pertama adalah hak negara dalam memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan juga melakukan pinjaman. Yang selanjutnya adalah kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas pelayanan pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang selanjutnya yaitu penerimaan negara, yaitu seperti yang berasal dari pajak maupun non-pajak. Setiap warga diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, maka dari situlah penerimaan negara itu didapatkan. Yang selanjutnya adalah pengeluaran negara, yang dimana dana negara itu dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umum, seperti dengan memperbaiki jalan atau memperbaiki fasilitas-fasilitas yang digunakan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada penerimaan daerah, yaitu yang didapatkan dari dana perimbangan. Yang selanjutnya yaitu pengeluaran daerah, sama juga seperti pengeluaran negara tadi, yaitu dana alokasi daerah yang digunakan untuk membuat atau membenahi kebutuhan-kebutuhan daerah, seperti memperbaiki fasilitas-fasilitas daerah yang rusak, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kekayaan negara dan kekayaan daerah yang dikelola oleh sendiri atau pihak lain berupa uang, seperti surat berharga, barang, piutang, atau hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Nah, itu termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Nah, yang selanjutnya adalah kekayaan pihak lain yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah. Yang selanjutnya adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh pemerintah, yaitu dengan menggunakan fasilitas dari pemerintah. Yang selanjutnya adalah kekayaan pihak lain yang dikelola oleh orang lain atau badan lain sesuai dengan kebijakan pemerintah, yaitu yayasan-yayasan di lingkungan kementerian atau lembaga negara dan atau perusahaan negara maupun perusahaan daerah. Nah, itu tadi merupakan ruang lingkup dari keuangan negara atau poin-poin dari ruang lingkup keuangan negara. Nah, masuk lagi ke poin ketiga yaitu asas-asas pengelolaan keuangan negara. Yaitu yang pertama adanya asas tahunan, yang mana asas ini memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus memiliki persetujuan dari Badan Legislatif atau DPR. Selanjutnya asas yang kedua yaitu asas universalitas atau asas kelengkapan, yang mana memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Dan asas yang selanjutnya yaitu asas kesatuan, yang mana mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap. Berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Nah, oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, di mana yang dilakukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Seperti itu. Asas berikutnya yaitu asas spesialitas, yang dimana mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran
tertentu atau tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten, baik itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, kalau secara kuantitatif yaitu artinya jumlah yang ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Nah, itu kalau secara kuantitatif. Kalau secara kualitatif yang itu adalah penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. Nah, itu kalau secara kualitatif. Yang selanjutnya yaitu ada asas akuntabilitas berorientasi pada keuangan atau berorientasi pada hasil, yaitu mengandung makna setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja setiap organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Yang selanjutnya yaitu asas profesionalitas, yaitu mengharuskan pengelolaan keuangan negara harus ditangani oleh tenaga yang profesional. Asas yang selanjutnya yaitu asas proporsionalitas, yang dimana pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Asas yang selanjutnya ini adalah asas keterbukaan keuangan negara, yang dimana mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Nah, asas yang terakhir ini adalah asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Memberi keuangan lebih besar kepada pemeriksa atau badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Nah, itu tadi merupakan poin-poin dari asas-asas pengelolaan keuangan atau keuangan negara. Yang selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu mengenai pandemi COVID-19 dengan adanya pengalihan dana atau penggunaan dana desa maupun pilkada, apakah kebijakan ini sudah tepat ataupun langkah-langkah ini sudah tepat. Jadi dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini yang tengah terjadi pada saat ini, saya rasa dengan pengalihan dana atau penggunaan dana, saya rasa itu merupakan kebijakan yang sudah tepat. Karena yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini sudah menjadi masalah kemanusiaan, masalah kesehatan. Jadi oleh sebab itu memang banyak membutuhkan dukungan-dukungan dari berbagai pihak. Nah, tentunya dengan adanya pengalihan dana seperti ini, yaitu pengalihan dana pilkada dengan dana desa, dapat membantu pemerintah dalam menangani atau memutuskan tali penyebaran virus ini, seperti dengan membangun fasilitas-fasilitas yang memang digunakan untuk menangani pasien-pasien terkena COVID-19 ini, dan juga menambah alat-alat medis yang tidak memungkinkan pada setiap daerah maupun setiap desa. Adapun dalam aturan Permendes dikatakan bahwa anggaran desa itu dapat dialihkan kepada anggaran sosial, yaitu yang dapat digunakan untuk pencegahan COVID-19 ini, yang dimana dilakukan seperti mengkampanyekan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan agar tetap hidup bersih. Nah, jadi saya rasa dengan adanya pengalihan dana seperti ini merupakan kebijakan yang memang seharusnya dilakukan pemerintah untuk saat ini, agar penyebaran pandemi COVID-19 ini dapat terselesaikan dan dapat memutuskan penyebaran-penyebaran kepada orang lain atau kepada masyarakat-masyarakat. Seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.